Ya, baik ya. Materi kita minggu lalu itu kita sudah masuk di bab 12 ya. Nah, minggu ini kita masuk di bab 13 yaitu dengan tema sikap Kristiani terhadap kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, jadi ada beberapa poin penting yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama, bagaimana sikap seorang Kristen terhadap kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, jadi sikap orang Kristen terhadap kebudayaan itu kita melihat dari sejarah perjalanan gereja dan kebudayaan. Itu ada beberapa sikap gereja yang berkembang terhadap kebudayaan ya. Yaitu yang pertama antagonis. Jadi gereja memandang bahwa kebudayaan itu berada di bawah kekuasaan si jahat sebagai kerajaan kegelapan. Nah, sedangkan warga gereja itu adalah anak-anak terang. Nah, gereja memandang kebudayaan itu sebagai oposisi atau lawan ya. Sikap antagonis ini adalah merupakan sikap yang menentang atau menolak semua hasil dan penggunaan kebudayaan dan mempertentangkan iman dan kebudayaan sebagai hubungan yang tidak dapat diperdamaikan dalam segala hal. Itu yang pertama ya, sikap orang Kristen terhadap kebudayaan. Lalu yang kedua, sikap orang Kristen terhadap kebudayaan adalah dominasi, di mana itu di samping hukum alam, ada juga hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum ilahi yang dinyatakan oleh Allah. Nah, pada abad pertengahan, gereja itu menguasai seluruh kebudayaan, karena menganggap bahwa sekalipun manusia telah jatuh ke dalam dosa, tapi manusia masih memiliki kehendak bebas. Nah, oleh sebab itu, agama dapat melakukan akomodasi secara penuh dan menguasai sehingga menjadi bagian dari iman Kristen. Lalu yang ketiga itu akomodasi. Jadi, gereja itu tidak bertentangan dengan kebudayaan, tetapi juga tidak menyatukan diri ke dalam kebudayaan. Ya, jadi gereja dan kebudayaan itu berada dalam satu hubungan yang damai. Sikap akomodasi gereja ini adalah sikap yang menyesuaikan diri dengan kebudayaan setempat. Kadangkala agama dapat dikorbankan demi kepentingan kebudayaan. Hubungan seperti ini dapat menjadi peluang bagi sinkritisme ya, yaitu percampur adukan iman Kristen dan kepercayaan-kepercayaan lain yang biasanya terdapat dalam kebudayaan tertentu. Jadi akomodasi ini pencampuran kebudayaan dengan iman ya. Yang keempat itu dualisme. Jadi di dualisme ini gereja itu terpisah ya dari kebudayaan, tapi tidak saling bertentangan. Jadi sehingga sikap orang Kristen yang berada dalam kebudayaan itu sekaligus juga berada dalam anugerah Allah. Nah, sikap ini menempatkan orang Kristen itu sebagai dualisme ya, sikap yang mendua, memisahkan agama dan kebudayaan secara dikotomi. Nah, jadi dikotomi ini dalam hubungan ini peran penebusan Kristus yang mengubah hati manusia berdosa itu tidak ada artinya. Manusia beriman hidup dalam kedua suasana yang terpisah, namun tetap ada bersama-sama. Jadi itu yang pengertian dualisme. Lalu yang kelima itu pengudusan. Jadi banyak orang itu tidak menyetujui ya keempat sikap sebelumnya. Apa sikap sebelumnya? Itu antagonis, didominasi ya, dan akomodasi dan dualisme. Jadi dalam hal pengudusan ini mereka tidak setuju atas empat sikap ini dalam menyikapi kebudayaan. Jadi mereka tidak bersedia diatur dan dikuasai oleh kebudayaan ya, tetapi juga tidak dapat menguasainya. Jadi sikap yang tepat adalah sikap gereja sebagai pengubah dan membenarkan bagian yang salah dan menguduskan yang tercemar untuk memperbaharui. Jadi gereja ini mengadopsi bagian tertentu dalam kebudayaan itu yang dapat dilakukan dan dimanfaatkan oleh gereja ya.
Nah, dengan keyakinan yang teguh, itu gereja menawarkan pengampunan untuk memulai satu kehidupan yang lebih baik melalui transformasi atau pembaruan ya. Nah, jadi peran penebusan Tuhan Yesus yang mengubahkan hati manusia, dosa dapat menguduskan dan memperbaharui kebudayaan manusia sesuai iman Kristen. Nah, jadi kelima uraian tadi itu adalah gambaran umum sikap dan hubungan antar gereja dengan kebudayaan. Nah, jadi tidak ada gereja itu yang secara murni mengambil salah satu saja dari kelima sikap di atas tadi. Sikap yang paling ideal dan tepat adalah gereja menjadi pembaharu bagi kebudayaan. Jadi menguduskan yang tercemar oleh dosa dan mengubah bagian yang salah menjadi benar sesuai dengan kebenaran firman Allah. Lalu kemudian kita melihat lagi bagaimana sikap orang Kristen terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi sejarah gereja itu membuktikan ya bahwa sejak dahulu itu gereja itu bertumbuh dan berkembang bersama ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi gereja tidak pernah membuang atau tidak pernah merasa tidak membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan itu pada abad pertengahan gereja itu turut terlibat dalam penemuan-penemuan dan menetapkan apakah suatu teori benar adanya atau salah. Ketetapan gereja akan menjadi ukuran bagi seluruh dunia ya. Teori yang diakui oleh gereja akan menjadi pokok pengajaran, yaitu yang mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selanjutnya. Nah, oleh karena itu terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, itu gereja bersikap terbuka dengan landasan pada Alkitab. Itu ya. Kemudian, kita bagaimana bersikap kritis sesuai iman Kristen terhadap kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jadi, bagaimana seharusnya sebagai salah seorang Kristen itu bersikap ya terhadap pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, jadi, apakah kita harus menolak atau menerima? Nah, orang Kristen itu hendaknya memperhatikan perintah yang Allah berikan ya sejak penciptaan, yaitu menaklukkan dan menguasai bumi. Itu terdapat dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 ya. Nah, serta mengusahakan dan memelihara itu dalam Kejadian pasal 2 ayat 15. Nah, hal ini menuntut sikap yang tidak menolak kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu melainkan bersikap kritis untuk menilai, memilih dan melibatkan dalam pengembangan agar tidak terjadi namanya sinkritisme ya atau campur adukan dalam antara iman Kristen dan kepercayaan lain yang biasanya menyertai kebudayaan tertentu. Untuk dapat bersikap kritis, orang percaya itu hendaknya memiliki yang pertama ya, memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. Yang kedua, memiliki sikap netral ya, tidak ada unsur kepentingan tertentu untuk menilai secara objektif. Lalu yang ketiga, memiliki landasan iman yang kokoh untuk menilai dengan benar sesuai iman Kristen. Jadi kita harus memiliki landasan iman supaya kita dapat bersikap kritis terhadap pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi tersebut ya. Jadi kalau kita tidak memiliki landasan iman yang kokoh, itu dapat membuat kita jadi salah arah gitu ya. Nah, lalu yang keempat, itu tanggap terhadap pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, jadi dengan demikian, itu kita tidak akan gegabah dalam mengatakan bahwa kebudayaan A itu merupakan bentuk penyembahan berhala, atau ilmu pengetahuan B yaitu adalah upaya untuk penyangkalan terhadap Tuhan, atau teknologi C, dan seterusnya. Jadi kita harus memiliki
landasan iman terlebih dahulu untuk menilai dan bersikap kritis ya. Jadi Tuhan Yesus itu menjadi teladan dalam menghadapi pembaharuan dan perubahan tanpa pernah kembali melihat ke belakang, tetapi memandang ke depan, yaitu menerima semua tanpa mengubah kebenaran yang sejati, tanpa kompromi dengan pandangan duniawi. Jadi, apakah kita sebagai seorang Kristen itu sudah menjadi remaja Kristen yang bersikap kritis terhadap pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi? Baik, semuanya sudah masuk dalam kelas. Ada yang ingin bertanya terkait materi kita pada hari ini yang sudah Ibu sampaikan? Nggak ada, Bu. Ya, nggak ada ya? Natalia dari kelas 11 II 1 ya, Natalia? Iya, Bu. Ada yang ingin bertanya terkait materi kita hari ini? Kita sudah mengerti? Baru masuk, Bu. Baru masuk. Jadi materi kita hari ini adalah tentang sikap Kristiani ya terhadap kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bagaimana kita sebagai seseorang Kristiani itu bersikap kritis dalam menghadapi perkembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ada yang ingin ditanyakan perihal sikap kritis tersebut? Tidak ada. Tidak ada. Semuanya sudah paham berarti ya? Paham. Paham. Kalau sudah paham, Ibu tanya, bisa jawab? Bisa, Bu. Bisa. Ibu tanya satu, siapa ini ya? Leo dan Deanova ada? Halo Leo. Ada, Bu. Ya, Leo. Ya. Ya, Bu. Tadi Ibu sudah jelaskan ya bagaimana kita sebagai orang Kristen itu bersikap kritis sesuai iman Kristen. Tadi ada 4 ya, hendaknya kita dalam bersikap kritis. Apa salah satunya? Leo. Yang kita lakukan. Sinkritisme. Ya. Apa? Tadi ada 4 ya, Ibu jelaskan. Kita harus memiliki apa supaya kita dapat bersikap kritis terhadap pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi? Kita harus punya apa? Supaya kita tidak salah ya. Lupa, Bu. Lupa ya. Jadi tadi kita ada 4 ya. Itu kita harus yang pertama itu memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. Yang kedua, memiliki sikap netral ya, tidak ada unsur kepentingan tertentu, yaitu untuk dapat menilai secara objektif. Lalu yang ketiga itu memiliki landasan iman yang kokoh, jadi untuk menilai benar sesuai iman Kristen. Jadi kita harus memiliki landasan iman terlebih dahulu ya, agar kita dapat bersikap kritis dalam menerima pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Lalu yang terakhir itu tanggap terhadap pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Itu ya. Iya, Bu. Iya. Ya, Bu. Apa tadi Leo yang Ibu jelaskan, Leo? Memiliki landasan iman yang kuat. Iya, benar. Ibu tanya lagi satu. Nadia Permata ada? Ya, Nadia Permata. Ibu ingin Ibu tanyakan itu tadi kita sudah mendengar ya penjelasan tentang bagaimana gambaran umum sikap orang Kristen terhadap kebudayaan.
kita sebagai orang Kristen sebaiknya bersikap seperti apa? Apakah antagonis, dominasi, akomodasi, dualisme, atau pengudusan? Nadia. Pengudusan? Iya. Apa tadi pengudusan? Secara ringkas saja. Sikap yang apa? Apa? Mengubah kebudayaan itu menjadi apa? Gimana tadi, Bu? Yang pengudusan tadi, kan Nadia memilih pengudusan ya, sikap orang Kristen terhadap kebudayaan yang benar. Apa itu pengudusan? Bagaimana? Artinya kebudayaan itu harus diapakan? Kalau berdasarkan pengertian pengudusan. Apa? Mengubah? Apa Nadia? Mengubah budaya jadi kode. Mengubah kebudayaan menjadi apa? Sesuai dengan iman Kristen ya. Jadi pengudusan itu di mana kita itu mentransformasikan ya, atau memperbaharui kebudayaan itu berdasarkan kepercayaan kita sesuai dengan iman Kristen. Itu pengudusan ya. Jadi dari kelima sikap itu yang paling tepat, kita sebagai seorang Kristen itu harus bersikap dalam menghadapi kebudayaan itu, yaitu pengudusan ya. Tadi penjelasannya pengudusan itu di mana kita mentransformasikan kebudayaan itu ya, berdasarkan dengan iman Kristen. Jadi pengudusan ini tidak bersedia diatur atau dikuasai oleh kebudayaan ya, tetapi juga tidak dapat menguasainya. Nah, sikap yang sebagai pengubah membenarkan bagian yang salah dan menguduskan yang tercemar untuk memperbaharuinya. Jadi, jika ada kebudayaan yang menurut pandangan Kristen tidak sesuai, itu dapat ditransformasikan dan diperbaharui ya, berdasarkan sesuai dengan iman Kristen. Gimana Nadia? Dapat menangkap sesuai uraian Ibu? Jadi pengudusan apa? Nadia? Udah dapat tur. Halo? Ya. Jadi pengudusan Tidak oleh tidak Mentransformasikan mentransformasikan budaya kebudayaan sesuai dengan kekristenan. iya. Siapa tadi yang jawab? Daniel. Oh, Daniel. Daniel kelas berapa Daniel? 11/1, Bu. Oh ya. Benar ya. Jadi Iya, pengudusan itu kita mentransformasikan kebudayaan itu berdasarkan iman Kristen. Jadi kita tidak menerima mentah-mentah kebudayaan itu bagaimana adanya, tapi kita memperbaharui ya, mentransformasikan bagaimana dia dapat sesuai dengan iman Kristen ya, tidak bertentangan ya. Iya, Bu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Yang tidak dipahami dari materi kita hari ini? Atau sudah paham? Untuk tugas ini semuanya sudah masuk Google Classroom?
kelas Kelas yang dulu. Sudah, Bu. semuanya sudah masuk semua. Udah. Bentar Ibu lihat ya di Google Classroom. Ini yang ada di Google Classroom cuman 11 MIA 1 dengan MIA 2 ya. Karena yang 11 11 IIS berapa? Sampai IIS 4 ya? Yang ada agama Kristennya. Yang di Ampu Bapak Julian. Ya Bu, sampai 11 IIS 4. Oh iya. Nah, jadi mungkin gimana ya Ibu nanti kasih tugasnya? Ibu cuman bisa kasih tugas ini untuk kelas 11 MIA 1 dan MIA 2. Jadi untuk yang IIS 1 sampai 4 ya, itu nanti Ibu serahkan kepada Bapak Julian. Ini kelas sebentar. Di 11 MIA 1 dan MIA 2 ini ada 12 siswa yang baru masuk. Semuanya sudah masuk. Sudah lengkap ya? Kita ada berapa yang kelas 11 MIA 1 sampai 2? Itu sisa 10 menit lagi ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi perihal tugas, nanti Ibu berikan tugas PG ya, lewat Google Classroom. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu memberikan tugas nantinya? Biar Bulina aja, Bu. Aku hilang. Nah, buat yang belum masuk ke Google Classroom, buat yang 11 nih yang 1 dengan 2, segera masuk ya. Karena nanti di situ Ibu akan share tugas kalian. Nah, akan kalian kerjakan. Nah, 11 nih yang 1 2 kemarin Ibu ada kasih tugas ya? Ada, Bu. Ada. Itu Ibu minta kalian kumpulkan di Google Classroom ya. Iya, Bu. Sudah masuk semua. Ini ada berapa ini? Masih 12 siswa yang masuk. Andrean. Ini semuanya di rumah ya? Di rumah, Bu. Coba Ibu lihat dulu mukanya semua. Ya. Nabila, Nadia. Dibuka dulu. Andrean. Buka sana. Semuanya dibuka. Mana kenapa Ibu lihat jidatnya? Iya. Ibu lihat dulu. Dibuka semua ya. Nabila, Nadia, siapa lagi? Andrean, Andrean, buka Andrean. dibuka ayo. Andrean pakai baju seragam.
Meskipun kita online ya, harus pakai baju seragam ya. Iya, Kalau Bu, kita pakai Zoom Bu. meeting. Iya, biar rapi. Yo Nadia. Yang buka siapa ini? Cuma satu orang yang buka. Ada videonya. Ganu. Ini kenapa nggak ada itunya, videonya kalian? Ada, Bu. Nanti kalau kita Zoom lain kali ya, harus dibuka ya kameranya. Iya, Bu. Biar gurunya bisa lihat ya, kalian mendengarkan atau tidak. Jangan sampai kalau Zoom ada yang tidur ya. HP-nya di itu Siap. nggak dipegang. Oke. Ya, itu ya. Baik, kalau sudah mengerti semua ya, materi hari ini sudah paham semua? Bu. Ya. Jadi kalau Ibu kasih tugas harus bisa jawab semua ya. Iya. Ya. Jadi kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Ya. Selamat siang. Selamat siang. Siang, Ibu. Ya. Yang Yang Bu. ya. Pagi, Bu. Masih pagi ya. Iya. Kenapa Ibu nyebut? Absen. Sudah absen semua? Belum, Belum, Bu. Bu, belum. Iya, Absen absen dulu. Sudah, Bu, sudah. Mana, Bu? Linknya nggak ada, Bu. Itu ada dikirim. Bu, absen di mana, Bu? Itu Nggak di ada, chat Bu. ada. Coba buka di chat. chat. Oh, udah, Bu. Iya. Ntar masuk. Itu yang temannya tidak bisa dihubungi ya. Bilang ke temannya untuk masuk ke Google Classroom ya. Yang kelas 11 Mia 1 dan 2. Karena masih 12 orang.